Assalamualaikum. Berdoa mulai. Bagaimana anak-anak kondisinya? Sehat? Mudah-mudahan semuanya sehat. Inayatul Maula hadir, Indah Kurniasi hadir, Hilyah Azizah, Lutfi Syamsul Ma'arif, Nikah Hairun Nisa hadir, Muhammad Jauhar Makmun, Muhammad Jafaul Khairi. Sifat wajib adalah sifat yang harus ada. Ada berapa sifat wajib? 20. Terbagi menjadi berapa? 4. Yang pertama nafsiyah, yang kedua yang ketiga, yang keempat. Kenapa kita mempelajari sifat muhal? Karena orang yang memahami tentang akidah, dia akan punya kemandirian, punya jiwa yang kuat. Orang yang sudah mengenal bahwasanya Allah itu ada, dan ketika ada permasalahan maka orang itu akan selalu menggantungkan masalah itu pada Allah. Namanya. Ada yang tahu apa itu muhal? Tidak boleh ada. Nah, di dalam capaian itu siswa harus mengidentifikasi tentang sifat wajib, sifat muhal, nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah, dan sifat jaiz Allah. Untuk mengetahui atau mengidentifikasi tentang pengertian ataupun yang lainnya dari sifat muhal. Seandainya Allah dilahirkan, beristri, kemudian beranak, apa yang akan terjadi terhadap kehidupan alam semesta? Seandainya Allah buta, tuli, bisu, apa yang akan terjadi terhadap kehidupan alam semesta ini? Seandainya Allah lebih dari satu, ada 2, 3, 4, seterusnya, apa yang akan terjadi terhadap kehidupan alam semesta ini? Seandainya Allah berbentuk seperti manusia, nah seperti ini wujudnya, ya, apa yang akan terjadi terhadap kehidupan alam semesta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa yastahilu diddu sifati fi haqqihi kal kauni bil jihadi. Pada kesempatan kali ini kita memasuki sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bagian kedua. Mari kita pahami bersama-sama. Sifat mustahil Allah. Sifat mustahil Allah adalah sifat-sifat yang tidak mungkin ada dan pasti tidak dimiliki oleh Allah, dan merupakan lawan dari sifat wajib Allah. Macam-macam sifat mustahil Allah ada 20, yaitu Adam, Kudus, Fana, Munasalatul Hawadisi, Qiyamuhu bi ghairihi, Ta'atun, Ajzun, Karahatun, Jahlun, Mautun, Somamun, Umyun, Bukmun, Ajizan, Mukrahan, Jahilan, Mayyitan, Asomma, A'ma, dan Akama.
Pertama, ada dalam bahasa Arab artinya tidak ada. Sifat mustahil ada berarti Allah tidak mungkin tidak ada dalam konsep kehidupan, karena dialah sang pencipta alam semesta beserta isinya. Jadi mustahil jika sang pencipta itu sendiri tidak ada. Dalil sifat ada, Quran surat Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsyi yughshil lailan nahar yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamara wan nujumu musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Yang kedua, kudus dalam bahasa Arab artinya baru, awal atau permulaan. Sifat mustahil kudus berarti Allah tidak ada yang mendahului, karena ada sebelum segala sesuatu ada, dan tercipta dengan sifat wajib Allah yang terdahulu atau sifat wajib tidak. Dalil sifat kudus, Quran surat Al-Hadid ayat 3. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Ajzun dalam bahasa Arab artinya lemah. Sifat mustahil ajzun berarti Allah tidak mungkin memiliki kelemahan sedikit pun atas apa-apa kehendak dan kekuasaannya. Dalil sifat ajzun, yakadul baru yataqabbalu syarahu kullama adha'a lahum masyariqi wa idza azlama alaihim qamu walau syaa Allahu ladhaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Qauluhu abkama dalam bahasa Arab artinya bisu. Sifat mustahil qauluhu abkama berarti Allah tidak mungkin bisu, sejalan dengan sifat mustahil Allah bakaman. Dalil qauluhu abkama, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallama Allahu Musa taklima. Yang terakhir ada kelompok 4. Ada Pak. Ya, silakan. Apakah salah jika kita menggambarkan Tuhan dalam bentuk manusia Nah. seperti agama Kristen, Hindu, dan Buddha? Nah, ini bagus sekali pertanyaannya. Apakah salah kalau kita menggambarkan sosok Allah dengan manusia atau makhluknya seperti agama yang lain? Di Kristen Tuhannya Yesus seperti manusia. Di Hindu Tuhannya patung, Siwa. Nah, itu seperti manusia. Apakah salah? Nah, kalau digambarkan Tuhan itu seperti hal tadi, maka akan mengurangi kebesarannya. Oh, Tuhan tangannya kecil. Oh, Tuhan kakinya panjang sebelah. Ini kan nanti kan mengurangi kebesaran. Makanya tidak bagus untuk digambarkan dalam gambaran relief yang konkret, yang jelas. Paham? Nah, kalau sudah paham. Nama kelompok ya, ini nama kelompok 4, kasih nama di sini, dikerjakan, yang sudah ada aturannya dikerjakan. Sudah paham nih, yang ditunjukkan. Nah, nanti semua seperti ini aturannya, dikerjakan aturannya, nama kelompok ya. Di depannya dikasih nama kelompok ya. Yang susah kelompok 2 apa? Nanti dikasih nama kelompok ya. Nama kelompok 2 dikerjakan, itu sudah ada pertemuan di sini.
Sifat mustahil Allah merupakan kelanjutan dari 7 sifat sebelumnya. Pernyataan tersebut adalah pengertian dari A. Sifat ma'nawiyah, B. Sifat salbiyah, C. Sifat ma'ani, D. Sifat nafsiyah, E. Sifat kulfiyah. Jawaban yang tepat adalah A. Yaitu sifat ma'nawiyah. Seseorang ingin bersedekah agar dikenal sebagai pengusaha yang dermawan. Sikap yang tepat dengan meneladani sifat wajib Allah as-sama adalah A. Memperbaiki niat sedekah, B. Bersedekah lebih banyak lagi, C. Menerima pujian lain, D. Mencari uang lebih banyak lagi, E. Merasa bangga diri. Jawaban yang tepat adalah A. Yaitu memperbaiki niat sedekah. Allah tidak mampu melihat semua makhluk ciptaannya meskipun berada di tempat yang sangat dalam dan gelap. Allah tidak bersifat A. As-Samad, B. Abkama, C. Ahmad, D. Karihan, E. Jahilan. Jawaban yang tepat adalah C. Yaitu Ahmad. Mumasalatul hawadisi dalam bahasa Arab artinya serupa atau menyerupai makhluknya. Sifat mustahil mumasalatul hawadisi berarti Allah tidak mungkin serupa atau sama seperti makhluk-makhluk Allah makhluk-makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala sudah pasti berbeda dengan makhluk ciptaannya, baik dengan sifat ataupun perbuatan dan perilakunya makhluknya yang pasti seperti kelemahan dan kekurangan. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah atau setara dengan kesempurnaannya. Sifat mumasalatul hawadisi berkebalikan dengan sifat mukhalafatul hawadisi yang artinya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk ciptaannya. Sifat mustahil mumasalatul hawadisi tercantum dalam surat Al-Ikhlas. Untuk kesimpulan, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan kelompok satu loh kesimpulannya? Kesimpulannya adalah Allah memiliki sifat mustahil yakni mumasalatul hawadisi yang artinya tidak menyerupai dengan makhluknya. Jadi Allah itu mustahil, tidak mungkin yang namanya serupa atau sama dengan makhluknya. Makhluknya yang memiliki sifat lemah dan kekurangan. Dan tidak ada satupun yang menyerupai atau setara dengan Allah yang maha sempurna. Mantap sekali. Jadi menyimpulkan Somamun dalam bahasa Arab artinya tuli. Sifat mustahil somamun berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin tidak mendengar karena Allah adalah Maha mendengar segala sesuatu apa yang terjadi di alam semesta. Tidak akan ada sesuatu hal pun yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang disembunyikan atau hanya terucap dalam doa dan dari seseorang. Allah mampu mendengar semua hal bahkan yang tidak terdengar oleh manusia atau makhluk lainnya. Sifat mustahil somamun berkebalikan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang sama, yakni Maha mendengar setiap yang diucapkan maupun yang disembunyikan. Jadi Allah itu tidak mungkin buta, tuli, dan bisu. Ketika Allah memiliki sifat tersebut, maka dunia ini akan hancur. Ya, good job. Untuk minggu depan, insya Allah kita akan kembali membahas tentang sifat Allah yang ketiga, yaitu sifat jadi. Mudah-mudahan kita diberikan waktu yang panjang untuk kembali di minggu depan dengan tema sifat jadi. Sebelum Bapak akhiri, Bapak kasih yel-yel dulu untuk kelas MIPA 1. MIPA 1 hebat. MIPA 1 juara. Paham? MIPA 1 hebat. MIPA 1 juara. Mudah-mudahan itu adalah doa kita semua. Sebelum Bapak tutup kegiatan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita semua membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.